Kuatnya performa klub-klub Inggris di Eropa kembali memberi dampak langsung pada peta kompetisi. Liga Premier nyaris dipastikan mengulang capaian musim lalu dengan mengamankan 1 tiket tambahan ke Liga Champions berkat posisi mereka di 2 besar tabel koefisien UEFA. Konsistensi hasil di berbagai kompetisi Eropa membuat Inggris berada dalam posisi yang sangat aman, sekaligus menjauh dari kejaran Jerman di klasemen koefisien. Dengan 5 wakil Liga Premier yang sudah lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions, serta total 9 klub Inggris yang masih bertahan di kompetisi Eropa musim ini, dominasi tersebut terasa nyata. Inggris kini memimpin dengan selisih yang cukup nyaman, mencerminkan stabilitas dan kedalaman kualitas klub-klubnya di level kontinental. Situasi ini membuka peluang besar bagi lebih banyak tim Inggris untuk kembali mencicipi panggung tertinggi Eropa musim depan. NetGoal Plus kali ini akan mengulas kisah mengapa format baru ikut berperan mendongkrak performa IPL. Simak ulasannya sampai tuntas. Banyak orang sepakat bahwa Premier League adalah kompetisi sepak bola terbaik di dunia saat ini. Namun, klaim itu tidak diterima semua pihak. Pendukung liga lain kerap membantah dengan argumen klasik. Jika memang yang terbaik, mengapa koleksi trofi Liga Champions klub-klub Inggris tidak mendominasi Eropa? Perdebatan ini terus berulang dan pada titik tertentu memang bertumpu pada angka. Secara historis, kritik itu tidak sepenuhnya keliru. Statistik berbicara jelas, Inggris bukan negara dengan koleksi trofi Liga Champions terbanyak. Rekor tersebut masih dipegang Spanyol dengan total 20 gelar, sementara Inggris berada di posisi kedua dengan 15 trofi. Jika diturunkan ke level klub, gambarnya semakin kontras. Real Madrid berdiri sendirian sebagai raja Eropa dengan 15 trofi, AC Milan menjadi yang tersukses dari Italia dengan 7 gelar, sementara di Inggris, Liverpool memimpin dengan 6 trofi. Jumlah itu masih tertinggal dari Milan, apalagi Real Madrid. Dari sudut pandang tersebut, penolakan sebagian orang terhadap status Premier League sebagai kompetisi terbaik jika hanya diukur dari trofi Eropa bisa dibilang masuk akal. Namun, pertanyaannya kemudian bergeser. Apakah kualitas sebuah liga semata-mata ditentukan oleh jumlah trofi Liga Champions? Jika tolok ukurnya diperluas, jawabannya menjadi lebih kompleks. Berdasarkan peringkat koefisien UEFA, Inggris justru konsisten berada di posisi teratas, bahkan dalam 5 musim terakhir nyaris tanpa gangguan. Musim ini menjadi penguat klaim tersebut. Premier League mengirim 6 wakil ke kompetisi Eropa level tertinggi, 5 dari jalur liga, dan 1 tambahan sebagai juara Liga Eropa. Bukan hanya soal kuantitas, performa mereka di lapangan juga mencerminkan konsistensi yang sulit ditandingi. Tim-tim Inggris tidak sekadar hadir, tetapi mampu bersaing di level tertinggi secara berkelanjutan, sebuah indikator kekuatan liga yang tidak selalu tercermin dari lemari trofi semata. Pada format lama, Liga Champions hanya menyajikan 6 pertandingan di fase awal melalui sistem grup. Artinya, klub peserta memiliki ruang yang sangat terbatas untuk mengumpulkan poin. Kondisi ini kerap menyulitkan klub-klub Premier League yang datang dari liga dengan intensitas fisik sangat tinggi. Energi cepat terkuras, dan 1 kesalahan saja seringkali cukup untuk mematikan peluang lolos, tanpa ada ruang nyata untuk memperbaiki keadaan. Padahal di Premier League sendiri, kekalahan klub besar dari tim kecil bukan hal aneh. Namun pada akhirnya, yang keluar sebagai juara tetaplah tim-tim besar. Alasannya sederhana, konsistensi. Sebuah klub boleh saja terpeleset sekali atau 2 kali, tetapi selama mereka mampu terus mengais poin di laga-laga berikutnya, peluang juara tetap terbuka lebar. Pola inilah yang sejak lama menjadi DNA kompetisi Inggris. Liga Champions pun terus berevolusi dari tahun ke tahun. Musim lalu menjadi wujud terbaru dari evolusi tersebut dengan diperkenalkannya fase liga yang melibatkan lebih banyak kontestan dan jumlah pertandingan yang meningkat. Melihat arah perubahan ini, besar kemungkinan format baru akan bertahan dalam jangka panjang. Selama sistem ini digunakan, peluang klub-klub Inggris untuk melangkah jauh, bahkan menjadi juara, semakin terbuka karena format baru menuntut konsistensi, bukan sekadar hasil instan. Dengan lebih banyak pertandingan, klub-klub Premier League justru berada di habitat yang mereka kenal. Mereka terbiasa menjalani musim panjang dengan tekanan tinggi dari pekan ke pekan.
2 musim terakhir sudah cukup menjadi bukti bahwa adaptasi mereka terhadap format ini berjalan mulus. Tak heran jika jumlah wakil Inggris yang lolos ke fase gugur terus meningkat. Saat ini, jarak koleksi trofi Liga Champions antara Inggris dan Spanyol hanya terpaut 5 gelar. Jika format yang menekankan konsistensi ini bertahan, bukan tidak mungkin posisi Spanyol sebagai negara tersukses akan terkejar, bahkan terlewati. Negara lain mungkin masih unggul dalam format gugur sekali jatuh, tetapi dalam sistem yang menuntut daya tahan sepanjang musim, peluang Inggris jauh lebih besar. Singkatnya, sepak bola modern, termasuk Liga Champions, tak lagi soal sprint pendek, melainkan maraton panjang. Dan klub-klub Inggris sudah lama hidup dalam ritme itu. 5 wakil yang sudah berada di babak 16 besar, dengan potensi menjadi 6 jika Newcastle menyusul, hanyalah awal dari dominasi Premier League yang kian terasa di panggung Eropa. Newcastle menjadi contoh paling jelas dari keuntungan sistem ini. Musim lalu, mereka mengamankan tiket Liga Champions berkat finish di posisi kelima Liga Premier, sebuah skenario yang kini kembali terbuka untuk klub lain. Selama performa tim-tim Inggris tetap solid di Eropa, peluang tersebut akan terus hidup dan bahkan bisa menjadi jalur alternatif bagi klub-klub yang gagal finish di 4 besar liga domestik. Menjelang babak 16 besar, peta potensi lawan bagi tim-tim Inggris pun semakin terbuka. Beragam skenario bisa terjadi dengan tiap wakil Premier League berpeluang menghadapi tantangan berbeda yang sama-sama syarat gengsi dan risiko. Untuk membedah kemungkinan tersebut lebih dalam, NetGoal Plus sebelumnya telah mengulasnya secara khusus dalam video bertajuk Gerbang Terakhir Menuju 16 Besar, yang mengupas jalur dan ancaman yang menanti klub-klub Inggris di fase gugur nanti. Narasi performa tim-tim Inggris di Eropa tidak hanya soal angka atau dominasi koefisien semata. Ada kedalaman pengalaman dan tekanan mental yang terus diasah di panggung Liga Champions. Kompetisi ini menuntut klub untuk tidak hanya punya kualitas teknis, tetapi juga ketangguhan psikologis menghadapi situasi ritme tinggi, duel taktis intens, serta ekspektasi besar dari publik dan media. Arsenal menjadi wakil Inggris dengan performa paling impresif sejauh ini. Mereka menyapu bersih seluruh pertandingan yang dijalani di fase Liga musim ini. Wakil-wakil Inggris lainnya pun tak kalah meyakinkan. Hingga matchday ke-7, 5 dari 6 klub Premier League sudah berada di zona lolos langsung. Memasuki matchday ke-8, tak satu pun tim Inggris menelan kekalahan. Newcastle yang bermain imbang kontra PSG memang sempat turun ke peringkat 12, tetapi Manchester City justru memanfaatkan kemenangan mereka untuk naik ke posisi 8. Ini menjadi kali kedua dalam sejarah ketika 5 wakil Premier League berhasil menembus fase gugur setelah pertama kali terjadi pada 2017 saat Liverpool, Manchester City, Chelsea, dan Tottenham Hotspur sama-sama melaju. Kala itu, Liverpool menjadi tim yang melangkah paling jauh hingga final sebelum akhirnya takluk dari Real Madrid. Kehadiran kembali 5 klub Inggris di fase gugur menegaskan status Premier League sebagai liga paling dominan di Eropa saat ini. Dominasi itu tentu bukan sesuatu yang mengejutkan. Faktor terbesar yang menopangnya adalah kekuatan finansial. Data Deloitte Football Money League 2026 menunjukkan bagaimana klub-klub Premier League kembali mendominasi daftar pendapatan tertinggi di Eropa. Pembagian hak siar yang lebih merata ditambah eksposur global yang masif membuat arus pendapatan klub-klub Inggris jauh lebih stabil dan menjanjikan dibanding liga lain. Eksposur tersebut lahir dari kompetisi domestik yang ketat dan sulit diprediksi. Di Inggris, kejutan bukan hal langka, tim kecil kerap menjegal langkah raksasa, bahkan hampir setiap pekan selalu ada cerita semacam itu. Mantan bek Liverpool, Stephen Warnock, pernah menegaskan bahwa level kompetisi seperti inilah yang mendorong Premier League terus melaju. Dengan format Liga Champions yang kini memakai sistem liga, bukan fase grup klasik, karakter kompetitif klub-klub Inggris justru semakin diuntungkan. Inilah salah satu alasan mengapa meski koleksi trofi mereka belum sebanyak klub-klub La Liga, kekuatan dan konsistensi Premier League tetap terasa paling menonjol di era modern.